nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunaba lillahi ta'ala ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajami ya rabbi bil mustafa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa ya akraman khalqi man manalu Hadir dia. Mau dia begitu? Nabiuna al-akhirun nahi fala ahadun atarfi kaunila minhu wala na'ami ya rabbi bil mustafa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mutahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal wudu' wal rasul hadratil rasul salahil jasad wal ruh ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab al-Allama Sayyid Ahmad bin Jalal Rasul Muhammad Nawawi bil Syafi'i al-Bandani usulihi wa qur'anna wa dhurriyyatihi ajma'in wa syekh al-murabbi ruhi sayyid al-walid al-habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdullah Yahdi Abdul Rahman bin Yahdi Abdullah wa qadimna jazal al-masjid dan hadha al-masjid wa syekh al-murabbi ruhi Yahdi Hasan Rasul wa syekh al-murabbi ruhi usulihi wa qur'anihim wa dhurriyyatihi ajma'in أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويبقونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjadul Wasail, ada di halaman 6, 3 baris dari bawah. Bacaannya ya'lamu kha'inatul a'yun. Ya'lamu kha'inatul a'yun. Halaman 6, 3 baris dari bawah. A'lamu kha'inatul a'yun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Ya'lamu kha'inatal a'yuni kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu as-sirra asy-sirra wa akhfa khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'alimi wa ayyadahu bil mu'jizati az-zahirati wa annahu alayhi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi inallahi ta'ala min ash-shirati wal mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum ajma'in.
Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Masih berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu mengenai akidah, di mana ilmu tauhid ini merupakan ilmu untuk memperkuat kita punya akidah kita, ilmu untuk memperkuat keimanan kita agar tidak goyang, agar menjadi kuat keimanan kita. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim laki ataupun muslim perempuan untuk kita mempelajari ilmu yang namanya ilmu tauhid. Telah sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Qadirun, Maha Kuasa. Allah taala Maha Mutakallimun, Maha berkata-kata. Pun begitu juga Allah Subhanahu wa taala Sami'un, Allah taala juga Maha mendengar. Basirun, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Maha segalanya. Namun Maha berkata-katanya Allah, Maha mendengarnya Allah, Maha melihatnya Allah, itu semua tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Tentunya makhluknya, yaitu kita sebagai manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, tentunya tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, Allah taala pun Maha hidup, tapi tentunya tidak sama. Tentunya berbeda hidupnya kita dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kita yakini, kita i'tiqadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Mengetahui kha'inatal a'yun artinya mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat, mata-mata yang terkadang kita ini suka mencuri pandang, yang terkadang teman di sebelah kita, kita tidak mengetahui, kita melirik, kita melihat kepada sesuatu, namun terkadang orang yang di samping kanan kita, di samping kiri kita, mereka tidak mengetahui apa yang kita lirik. Mereka tidak mengetahui apa yang kita pandang kadang-kadang. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, perlu kita yakini, perlu kita i'tiqadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui mata-mata yang khianat. Perempuan lewat kita lirik, ini namanya kha'inatul a'yun. Ada perempuan lewat kita lihat, kita lirik. Kita jalan sama istri kita nggak tahu tuh, padahal mata kita ngelirik kepada seorang wanita. Sekalipun istri kita nggak tahu, sekalipun anak kita nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Maha tahu apa yang kita lihat, apa yang kita lirik daripada pandangan kita.
Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seperti apa itu mata-mata yang khianat, pandangan-pandangan yang khianat, yang tidak diketahui oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan saking sangat halusnya itu pandangan kita. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dicontohkan di dalamnya adalah kamusaraqatiha an-nazar ila ghairi mahramin. Seperti apa? Seperti kita ini mencuri-curi pandang melihat kepada yang bukan mahram kita. Bukan muhrim ya, tapi mahram. Tapi kadang ini sudah jadi bahasa. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang ihram, pakai pakaian ihram. Ya. Tapi mahram itu yang artinya mahram itu orang wanita yang nggak boleh kita nikahi karena ada hubungan mahram. Ya. Lain, orang lain, bukan mahram kita. Kalau ibu kita, ya mahram kita. Anak kita, atau mahram kita. Adik kita, atau mahram kita. Kalau itu sih boleh kita lihat, boleh kita pandang wajahnya. Tapi yang nggak boleh itu adalah an-nazar ila ghairi mahramin. Memandang, melihat kepada yang bukan mahram kita. Orang lain, ajnabiyah dia itu. Yang memang halal untuk kita nikahi ajnabiyah itu. Ya. Memang kadang-kadang mata kita itu kayak begitu, kayak ada radarnya gitu. Kayak ada radarnya gitu. Ya. Kalau ada yang cakep aja dikit tuh, kita kayak ditengokin mata kita. Oh, belum mesti lihat ke sono. Itu kadang-kadang mata kita mau nggak mau pasti ngelihat itu. Benar nggak itu? Kayak ada magnetnya gitu. Tahu aja tuh. Dan kita lagi ngobrol ke sono, ada lewat pasti begini kayak gitu. Jujur lah, saya juga begitu kan. Kayak ada magnetnya gitu, kayak kita kayak ditengokin tuh. Padahal kita nggak ngelihat. Kita lagi fokus ke sono, tapi ada sekilas aja tuh perempuan lewat. Mau nggak mau tuh kayaknya kalau nggak nengok kagak kurang abdol. Ya. Nah itu sedikit padahal lirikan kita, sedikit lirikan kita yang mungkin kanan kiri kita nggak tahu, yang mungkin orang yang diajak ngobrol sama kita nggak tahu bahwa kita lagi ngelirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dibohongin dengan pandangan kita, dengan lirikan kita. Allah taala Maha tahu. Ya. Nah, kira-kira itu masih ada PKK. Ya, kita mesti banyakin istighfar udah kita ya Allah. Mata kita ya Allah maksiat jalan terus. Nih kadang nih telinga kita, kuping kita kayaknya pengen apa? Ibarat kata kalau bahasa sekarang apa namanya? Kepo gitu. Pengen tahu aja apa yang kita pengen denger gitu. Kadang lisan kita kurang kita jaga. Ya udah dah, banyakin istighfar. Memang kadang-kadang kalau kita nggak lihat kayak mubazir gitu. Benar kata, mubazir gak dilihat nih, ya Allah. Ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan an-nazrah sahmun masmumun min sihami iblis, dikatakan. Yang namanya pandangan itu merupakan sahmun masmumun min sihami iblis. Apa artinya? Pandangan itu merupakan panah yang beracun daripada pandangan-pandangannya iblis. Ya. Pandangan itu merupakan menjadi senjatanya iblis tuh. Yang pasti apa? Yang pastinya tepat sasaran, gak pernah salah.
Tapi kalau kita pengen mandang cukup sekali an-nazar lakal ula wa alaika tsaniyah. Kalau mau kita pandang doang tak sekali udah. Yang kedua kali nggak boleh. Alaika tsaniyah. Yang kedua yang dosa. Lakal ula wa alaika tsaniyah. Laka. Kalau laka biasanya nggak mencelakakan, tapi kalau alaika yang bikin celaka nanti. Pandangan sekali boleh lah. Tapi kalau terus-terusan kita begini, atau udah begini, gini, astagfirullah, gini lagi, nah itu alaika tsaniyah. Yang kedua nggak boleh, haram. Ya. La tutbi'in nazrata an nazrah dikatakan. Jangan kau periringkan pandangan dengan pandangan yang lainnya. Memang semua setiap kejadian yang ada, ujian yang ada, semuanya itu dengan sebab kita pandang. Benar enggak? Kullul hawadits mabdaha minan nazar. Ingat deh kita. Setiap kejadian itu diawali minan nazar dengan pandangan mata kita. Wa mu'zamun nar min mustasgharis syarab. Dan api yang berkobar-kobar, api yang besar itu diawali dengan percikan api yang kecil-kecil. Sebelum ada api yang besar, ada api kecil dulu kan? Ada. Kecil-kecil. Lama-lama jadi apa? Lama-lama jadi gede. Makanya dikatakan kepada Nabi Allah Yahya alaihissalam, ma bada'uz zina. Apa permulaan orang bisa menyebabkan berbuat zina? Dikatakan an-nazar, tak lain dan tak bukan adalah dengan sebab kita memandang. Zinal ain min kabairis saghair. Zina pandangan itu merupakan dosa kecil yang paling besar. Kita pandangannya dosa kecil sih memang, tapi yang paling apa? Yang paling besar di antara dosa-dosa kecil yang lainnya itu apa? Memandang gitu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan apa? Dijaga pandangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya lebih baik kita ini jalan di belakang di apa? Di belakang singa ketimbang kita jalan di belakang perempuan. Makanya dikatakan dalam kata Mujahid, idza aqbalatil mar'ah jalasa iblis ala ra'siha. Kalau perempuan lewat depan mata kita, itu karena kita nggak bisa lihat aja, mata kita ini ditutup oleh Allah Ta'ala. Itu kalau kita bisa lihat, itu jalasa iblis ala ra'siha, itu iblis dia duduk di atas kepala dia. Iblis tuh. Jadi dihiasin seolah-olah kita yang ngeliat, Masya Allah, tertarik, cakep. Padahal kita udah punya di rumah, tapi kayak masih kurang aja. Apa ibarat kata kalau sekarang kita sering dengar rumput tetangga apa ya? Lebih hijau itu. Lebih hijau daripada apa yang ada itu. Oh. Ya. Biasanya dari pandangan tadi. Jadi jangan dianggap sepele pandangan ini. Ketemu seorang wanita nazratun, pertama mandang. Biasanya habis pandangan ngapain habis itu? Babetisamun, apa ibtisam? Senyum-senyum, senyum-senyum gitu kan. Kalau kata orang Sunda bilang apa? Ibtisam itu artinya kenyom. Senyum-senyum, keom gitu. Kalau orang Sunda bilang keom gitu. Biasanya kalau ada respon, udah senyum kita liatin, memberanikan diri dari kita. Fakalam, ngomong nggak? Ngomong. Kita deketin tuh dia. Biasanya ngomong apaan kita ini? Lihatnya di TV-TV Indosiar loh, ada gitu. Jadi pelajaran buat kita itu. Apa itu? Fakalamun ya gampang, minta nomor HP-nya, minta nomor WA-nya, segala macam, minta alamatnya. Habis sudah kita pegang nomor HP, nomor WA, ngapain lagi? Apa ya? Janjian yuk, ketemu di jembatan, di pinggir jalan Kali Ciliwung gitu kan.
Habis gitu, habis janjian bagaimana? Faliqaun. Akhirnya ketemu. Kemana? Ke Ragunan lah, Monas lah. Semua berawal dari apa? Pandangan. Sekecil apapun, sehalus apapun pandangan yang kita lihat, sekalipun yang kanan, yang kiri kita itu tidak mengetahui pandangan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita pandang. Itu. Ya. Jadi seperti apa di sini? Kamusaraqatiha an-nazara ila ghairi mahramin. Seperti melihat mencuri-curinya pandang ila ghairi mahramin, kepada sesuatu yang bukan apa, kepada yang bukan mahram kita. Di situ. Wa ma tukhfis sudur. Di samping Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lirik, apa yang kita lihat sekalipun halus. Wa ma tukhfis suduru ayil qulub. Apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Hati manusia Allah Ta'ala Maha tahu. Nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin tuh hati kita ini. Mungkin orang hanya sekedar tahu apa yang kita ucapkan, tapi kalau isi hati dalaman manusia, kira-kira teman-teman kita pada tahu apa enggak? Nah, antum tahu nggak kira-kira tuh apa yang lagi diomongin oleh teman antum yang ada dalam hati? Dalam hati hujan ya. Sekalipun nggak ngomong gitu. Dalam hati kan? Hujan. Dalam hati hujan. Tapi teman kita dengar gak tuh? Apa yang ada dibisikkan dalam hatinya itu teman kita dengar gak? Tapi kira-kira Allah Ta'ala tahu apa enggak? Wa ma tukhfis sudur. Apa yang disembunyikan di dalam hati, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ya. Makanya kalau istilah kata orang Sunda bilang hati jelemah teka teleman. Ada di sini orang Sunda, ada. Antum orang Sunda ya. Gitu. Kalau kata orang Jerman sono, hati jelemah teka teleman. Apa ya artinya? Kita nggak tahu hati dalaman manusia, kita nggak tahu, Allah a'lam. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Nggak bisa dibohongin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu sirra. Allah Ta'ala mengetahui yang rahasia. Yang rahasia, yang tersembunyi, yang dalam, yang orang-orang nggak tahu. Kita punya rahasia umpamanya, kita nggak cerita sama istri kita. Kita punya masalah jadi rahasia kita sendiri. Kita nggak cerita sama anak kita. Kita nggak cerita sama teman-teman kita, sama tetangga kita, sama sahabat kita yang terdekat. Kita nggak cerita tuh. Kita punya rahasia. Sekalipun itu menjadi rahasia kita, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha apa? Maha mengetahui semuanya. Yang disembunyikan itu Allah Ta'ala Maha tahu. Wa huwa ma asarrahu ar-rajulu ila ghairihi. Apa itu yang tersembunyi? Wa huwa ma asarrahu ar-rajulu ila ghairihi, yaitu yang disembunyikan oleh seorang kepada orang lain. Ini kadang-kadang kan kita suka ngomong kan, ini rahasia ya, jangan sampai bocor nih rahasia, biar kita doang yang tahu nih berdua ini. Jangan sampai ada orang ketiga, apalagi orang keempat. Gitu. Ingat, sekalipun ente sama teman ente doang berdua yang tahu, tapi kira-kira Allah Ta'ala tahu apa kagak? Tahu. Nggak bisa dibohongin Allah Ta'ala. Rahasia menurut kita, rahasia menurut manusia, tapi dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah, semuanya tidak ada yang rahasia. Tersingkat, terbuka, semuanya jelas. Itu.
Nggak ada rahasia-rahasiaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya transparan. Ya. Makanya kalau kita kan menghukumkan yang zahir-zahir saja, yang batin Allah taala yang tahu. Nahnu nahkum biz-zawahir wallah yatawalla as-sarair, dikatakan. Nahnu nahkum biz-zawahir. Kita ini manusia menghukumkan yang zahir-zahir aja, yang terlihat oleh kasat mata kita. Oh, si fulan nggak bagus kelihatan, tingkah lakunya begitu, tutur katanya begitu. Kalau hati manusia kan kita nggak tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Kita mah menghukumkan orang itu lihat zahirnya. Kalau batinian kita pasrahkan kepada Allah. Allah yatawalla sarair. Allah yang menangani urusan masalah hati kita. Kayak kita seumpama begini, ada orang mainnya sering ke rumah janda, sering ke rumah apa? Rumah janda. Suatu ketika kita tegur, ente jangan main ke rumah janda mulu. Dia bilangnya, lo nggak tahu niat gue apa, gitu. Kira-kira bisa kita terima kan? Kita mana tahu niat dia. Yang kita lihat dengan kasat mata kita, dengan pandangan mata kita, itulah yang kita lihat. Bahwa ente nggak bagus mainnya ke rumah apa? Ke rumah janda mulu. Bisa jadi apa? Fitnah. Adapun ente bilang, oh ente nggak tahu niatannya ke rumah janda ngapain, itu Allah yang tahu yang tahu. Kita melihat apa? Dengan secara kasat mata kita, zahir kita. Bahwa main ke rumah perempuan itu yang bukan mahram kita nggak bagus. Sekalipun antum niatnya inilah, niat saya kan niatnya pengen menghibur anak, gitu. Anak dia kesian. Ya pertama menghibur anaknya, kedua menghibur apa? Ibunya biar dekat. Itu begitu. Wa akhfa ay minhu wa huwa dhamirun nafsi. Di samping Allah Ta'ala mengetahui yang rahasia, Allah Ta'ala juga ya'lamu akhfa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui yang lebih tersembunyi, yang lebih rahasia lagi. Sekalipun ditutup, kagak ada yang tahu tetap. Nggak ada yang lebih rahasia, nggak ada yang lebih tersembunyi dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jelas di situ. Apa itu akhfa? Akhfa itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa dhamirun nafsi. Dhamirun nafsi itu adalah apa? Bisikan-bisikan jiwa, ay ma haddatsat bihin nafsu wa ma khatara. Apa yang dibicarakan oleh dalam diri kita sendiri, sekalipun nggak kita lafazkan, nggak kita omongin secara lisan, tapi ngomongnya di mana? Hati, di dalam hati kita. Wa ma khatara, dan apa yang terlintas di dalam hati kita. Kadang kan hati kita suka begini, kayaknya kalau hujan-hujan gini enaknya ngopi nih, gitu kan. Kayaknya hujan-hujan gini enaknya sambil rebahan nih, ambil makan kue nih. Nah kita kadang suka terlintas, kagak dilafasin, nggak diucapkan dengan lisan kita, hanya ngomong di dalam hati kita. Tuh, nggak ada yang tahu semuanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Begitu. Khaliqu kulli syai'in. Khaliqu kulli syai'in. Apa artinya khaliqu kulli syai'in? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan kulli syai'in, segala sesuatunya. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang jadi dengan sendirinya, enggak ada. Tumbuh-tumbuhan yang jadiin siapa? Allah. Binatang yang bikin, yang jadiin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Matahari berputar setiap harinya, siapa yang muterin? Allah. Bulan semuanya, siapa yang jadiin? Allah. Malam siang berganti, siapa tuh yang menggerakkan ini? Siapa yang ganti, yang malam jadi siang, siang jadi malam? Siapa itu yang muterin? Semuanya Allah. Nggak ada yang istilahnya dikatakan proses alam tuh, sebenarnya nggak ada. Tapi semuanya ada yang menggerakkan. Tapi semuanya ada yang menciptakan. Khaliqu kulli syai'in. Kita tanamkan di dalam diri kita. Kita yakini di dalam hati kita, kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatunya. Matahari berputar, bulan pun sama begitu juga berputar, itu semuanya siapa? Hujan yang nurunin, bukan turun sendiri hujan. Siapa yang nurunin? Allah. Kita yang menggerakkan kaki kita kemari siapa? Allah. Terkadang ada dalam hati kita kepengen rasanya kita melangkahkan kaki ke mushola. Pengen rasanya kita pengen ini, pengen banget sholat berjamaah. Tapi terkadang kita cuma kepengen doang. Ketika kita ngejalaninnya, prakteknya susah. Siapa pada hakikatnya yang menggerakkan kaki kita ke tempat ini? Siapa coba? Kalau bukan Allah Ta'ala. Cuman kepengen doang kita. Wah, saya ini pengen banget beramal. Padahal dia banyak duit. Tapi kalau memang Allah Ta'ala tidak menggerakkan dia punya hati untuk bersedekah, bisa apa kagak kira-kira? Mohon maaf, umpamanya rumah kita dekat musola, umpamanya rumah kita dekat majelis taklim, dekat masjid. Terkadang kepengen rasanya hadir, tapi kepengen doang. Buat melangkahkan kaki berat. Berarti itu pada hakikatnya yang menggerakkan siapa? Allah. Sekalipun rumah kita dekat masjid, sekalipun rumah kita dekat majelis ta'lim, kalau Allah Ta'ala nggak gerakin kaki kita, nggak bakal bisa. Susah. Kalau nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya terasa berat. Kayak kita bangun malam ini, bisa nggak kita bangun malam kalau nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Susah. Berat. Makanya nikmat yang terbesar juga, terbilang nikmat yang besar itu adalah seorang itu mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Jadi yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala ini merupakan pilihan-pilihan Allah, nggak sembarangan. Dia muslim, belum tentu dia diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Hidayahnya udah dapat, petunjuk menjadi orang muslim, orang Islam udah dapat dia. Tapi untuk melaksanakan ibadah, khalqu qudrati ta'ah fil abdi, belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Berapa banyak orang mengaku Islam tapi hanya sekedar Islamnya Islam apa? Islam KTP. Coba kalau kita tanya orang-orang yang di luaran sono, yang gini hari dia lagi di jalan-jalan sono, yang ibadahnya lewat, yang maghribnya lewat, yang sholatnya lewat, dia nggak sholat maghrib, nyampe ke rumah malam dia ngantuk, dia tidur, kagak sholat isya, berlanjut lagi sampai subuh kesiangan. Coba kalau kita tanya, antum Islam apa bukan? Kalau kita buka KTP-nya seorang apa? Islam. Agamanya Islam. Tapi kerjaannya tidak mencerminkan seperti orang apa? Islam. Orang Islam. Itulah hanya sekedar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi. Itulah taufik. Makanya taufik nggak ada yang jual, saudara. Antum tanya ke apotik sana. Kalau kita sakit pinggang, asam urat, encok kayak gitu, sakit gigi, perut mual, mules masuk angin,
Kita pergi ke apotek, ada obatnya apa enggak? Ada. Sekarang antum tanya ke apotek, Pak, atau antum pergi ke dokter. Dokter, ini kenapa ya dokter? Bapak sakitnya apa emang? Ini saya kalau ngaji males banget gitu. Kalau subuh kayak terasa berat banget, susah saya bangun buat sholat subuh. Kalau ada pengajian susah banget kaki saya buat melangkah dokter. Lah emang kaki bapak encok? Lah kagak encok dokter. Kaki saya normal dokter. Kira-kira dokter bisa ngobatin apa enggak? Enggak bisa. Dikasih apaan dok? Obatnya apa nama dokter itu? Ada nggak obatnya kira-kira? Enggak ada. Nggak ada. Siapa yang mestinya yang ngobatin? Allah. Oh, yang ngasih obatnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan taufik dulu tuh. Walaupun dari mana-mana kita pulang pergi jauh dari jalan-jalan, waktunya bangun jam 3 sama jam 3 kita bangun. Tahajud kita jalanin tuh. Ya. Qobliyahnya kita jalanin, ba'diyahnya kita jalanin. Malam Jumat kita baca Yasin, malam Jumat kita baca ratib. Kagak terasa berat semuanya tuh. Oh coba misalkan nih hujannya sebelum maghrib, mendekati maghrib hujan gitu. Kalau emang Allah Ta'ala kasih taufik sama Allah Ta'ala, datang aja pasti ngaji. Nggak terasa apa? Nggak terasa berat. Tuh. Jadi penting kita dapetin taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang menciptakan siapa? Semuanya yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal wahidu, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahidu yang maha esa. Jadi tadi khaliqu kulli syai'in, Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Fala syarika lahu ta'ala bihi, maka tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu enggak punya sekutu dalam menciptakan segala sesuatu ini, enggak, sendiri. Kalau Allah Ta'ala punya malaikat, bukan berarti Allah Ta'ala butuh kepada malaikat, enggak. Allah Ta'ala enggak butuh kepada makhluk. Allah Ta'ala enggak butuh kepada hambanya, enggak, tidak. Itu hanya sekedar wasilah saja, hanya sekedar perantara apa? Perantara saja di situ. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh di situ. Begitu. Jadi bikin ini, bikin itu, bikin gunung, bikin bumi, bikin langit, 7 lapis langit, kagak ada yang bantu Allah Ta'ala, sendiri. Kira-kira kalau kita bikin masjid sendirian bisa apa enggak? Gak kelar-kelar. Barangnya mah udah ada, semennya udah ada, pasirnya udah ada, keramik udah ada, tapi kita ngebuatnya sendiri gitu. Bisa apa enggak? Tapi Allah Ta'ala maha kuasa, nggak ada yang bantu. La syarika, nggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal wahidu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahid, maha esa, maha menyendiri, maha tunggal, al-munfaridu fi uluhiyatihi, yang maha esa, maha tunggal dalam ketuhanannya. Nggak ada yang namanya Allah Ta'ala itu 2, 3, nggak ada. Kalau Tuhan 2 bisa repot. Kalau Tuhan 2, kata Tuhan yang satu nih ciptain, yang Tuhan satu jangan. Kata Tuhan yang satu, no sebelah sono bikin yang ini, jangan. Kata Tuhan yang ini, bakal berbenturan mulu. Yang ada nggak jadi-jadi. Kayak dalam satu negara ada 2 presiden, gimana itu kira-kira? Kata presiden yang satu, nih bikin peraturan ini, kata yang satu jangan, nggak usah, nggak bakal beres-beres. Sama dunia juga begitu. Ya. Tuh, Al-Wahid, Allah Ta'ala Maha Esa itu. Ya. Nggak ada saingannya tuh. Ya.
Jadi Allah Ta'ala itu yang namanya Tuhan itu tidak dua, tidak tiga. Makanya cukup dalil dalam menunjukkan keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat di dalam suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tuh. Cukup menunjukkan keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Al-Qahhar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Gagah Perkasa. Maha Perkasa Allah, nggak ada yang nandingin, nggak ada yang ngalahin semuanya. Kadang-kadang kalau kita nama doang Qahhar, tapi ternyata loyo gitu. Nama ente siapa? Namanya Qahhar. Makanya kalau ada nama-nama pakai asma Allah, pakai Abdul. Nama dia nggak boleh Rahman doang. Nama ente siapa? Rahman, nggak boleh. Kudu pakai apa? Seperti Abdurrahman, hamba Allah. Nama ente siapa? Hadi, nggak boleh. Kudu pakai apa? Abdul Hadi. Nama ente siapa? Raub, itu nama Allah, asma Allah, nggak boleh. Kudu pakai apa? Abdul. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Raub, Abdul Hadi, Abdul Qahhar. Allah Maha Perkasa, Allah Ta'ala Maha Gagah, enggak lemah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita nama doang Qahhar, namanya Abdul Qahhar, dipanggil Qahhar. Orangnya kayak perempuan bencong. Namanya loh ya, nama doang Qahhar, mestinya kan gagah kan? Nama siapa? Qahhar. Mestinya gagah enggak? Gagah. Tapi ternyata sebaliknya kadang-kadang. Tapi Allah Ta'ala memang benar ya, Maha Qahhar, gagah perkasa. Nah, ini masih panjang keterangannya mengenai ya, ilmu tauhid. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna fatu alayna taubah faghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fardan wajudan manna la bintisabi minna bil mustafa rasulina zabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hamid wa alihi wa sahbihi idada qasi sahbihi walhamdulillahi
في البطر والثناهي. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه.